Saya langsung ke Pak Abraham ketika semua tim ses sepakat penyaluran bansos ini harus disegerakan karena merupakan hak rakyat dan jangan dipolitisasi. Lalu siapa sebenarnya Pak Abraham dugaan dari KSP mungkin dari tim kepresidenan yang menunggangi adanya bansos untuk kepentingan tertentu demi Pilpres 2024? Saya rasa tidak lihat ke situ. Kita lihatnya bahwa proses program bantuan sosial ini tidak ada kaitannya dengan pemilu tahun 2024 karena tadi sudah jelas dari segi bantuan sosial yang tadi Mas Andro tampilkan seperti Kartu Indonesia Pintar itu sejak 2014. Lalu juga terkait dengan bantuan pangan itu sejak Maret tahun 2023 sebelum hiruk-pikuk terkait dengan pemilu di tahun 2024 sehingga ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah program yang tujuannya bagaimana kita meringankan beban masyarakat. Kalau kita sama-sama fokusnya ke situ, bagaimana meringankan beban masyarakat, maka yang kita harus kedepankan adalah bagaimana data yang mendapatkan bantuan sosial itu bisa akurat. Itu yang mari kita sama-sama kerjakan. Nah, kita juga bisa mengurangi risiko-risiko dengan cara pengawasan. Jadi data bansos-bansos tadi itu berasal dari data namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Yang ngawasi banyak Mas Andro, diawasi KPK, diaudit oleh BPK, diawasi BPKP, diawasi Bareskrim, lalu juga diawasi oleh DPR, ada KSP, TNP 2K, sehingga banyak mata yang melihat soal data penerima bantuan sosial ini. Ini kalau seperti ini, maka ruang-ruang tidak tepat sasaran ini bisa kita minimalisir. Yang berikutnya yang perlu kita kedepankan adalah transparansi, Mas Andro. Jadi kalau masyarakat bisa ngecek, pergi ke website cek bansos, untuk cek apakah dirinya dapat bansos atau tidak, itu adalah upaya dari pemerintah meningkatkan transparansi. Karena ketika suatu program itu menjadi semakin transparan, maka ruang-ruang dimanfaatkan itu jadi mengecil. Jadi pengawasannya itu harus baik, lalu juga transparansinya kita jaga. Baik Pak Abraham, saya langsung ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, ini timelinenya jelas, pengawasan ketat, transparan sangat. Tapi menurut 01 siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dengan pembagian bansos ini? Ya, jangan dikait-kaitkan dengan saya politik kira dari harus kata Pak Abraham. hati-hati ya. Bang Iqbal. Maka ini kan jadi polemik ketika salah satu ketum parpol mengatakan bahwa ini berkat jasa pimpinan, presiden, dan lain-lain. Sehingga adalah dugaan-dugaan yang mengatakan bahwa ini pasti politisasi. Termasuk juga pertanyaan masyarakat. Kenapa menjelang pemilu itu utang untuk pembelian alutsista di Kementerian Pertahanan ditingkatkan? Kan ini jadi pertanyaan masyarakat. Kenapa sih nggak ditunda saja nanti setelah pemilu gitu loh? Nah ini hal-hal yang begini yang harus hati-hati menurut saya pemerintah. Kenapa? Karena masyarakat sekarang udah cerdas kok. Mereka bisa membaca kok gitu loh. Karena memang di menjelang pemilu ini ya faktor kepuasan presiden itu juga berpengaruh, terus dijaga. Nah kami menduga memang salah satunya bansos ini. Tapi bagi kami nggak ada masalah karena rakyat ini memang membutuhkan. Tapi jangan dipolitisasi, jangan seolah-olah ini adalah sebuah kebaikan ya seseorang atau pimpinan. Tapi ini adalah memang haknya rakyat yang harus juga diterima tanpa syarat. Ya, tetapi tadi kami melihat bahwa kalau di menjelang pemilu sensitif wajar-wajar saja jadi polemik menurut saya, nggak usah terlalu baper juga gitu loh pemerintah. Karena memang yang ngomong ini kan netizen juga gitu loh, bukan hanya politisi. Masyarakat juga bisa menilai ya, netizen kita tuh udah cerdas-cerdas kan ini. Ya, jadi menurut saya tak ada asap kalau tak ada api. Kalau ada aksi pasti ada reaksi, kira-kira begitu. Jadi polemik bansos ini harusnya menjadi yang dimaksud siapa ini Bang Iqbal? Tak ada asap, tak ada api ini siapa ini? Pemicunya dari ucapan siapa, aksi siapa? Pak Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa ini adalah berkat Pak Jokowi gitu loh. Ini kan jadi rame ininya gitu loh. Jadi harusnya itu tidak dilakukan seorang politisi ya, seorang menteri menurut saya karena ini adalah haknya rakyat gitu loh. Mas Viva Yoga harus langsung menanggapi. Bang Iqbal menyebutkan secara gamblang nama Zulkifli Hasan. Mas Viva Yoga. Iya, banyak yang salah persepsi soal kutipan-kutipan video yang pendek-pendek itu. Bang Zulkifli Hasan
Menteri Perdagangan itu bertanya kepada rakyat, bansos masih terus apa enggak terus, bansos dari siapa? Dari Pak Jokowi. Nah, pengertian Pak Jokowi itu secara sederhana melalui bahasa gaya-gaya bahasa, ada pleonasme, hiperbola, personifikasi di lapangan itu kan sudah biasa. Artinya itu adalah pemerintahan Jokowi yang produk dari undang-undang. Jadi sebenarnya proses seperti itu masyarakat juga sudah tahu bahwa itu adalah uang dari negara yang bersumber dari rakyat melalui pajak dan diserahkan kembali melalui program perlindungan sosial. Kalau kemudian ada narasi-narasi yang miring, negara tidak hadir, pemerintah tidak hadir, itu kan terbantahkan dengan adanya bantuan perlindungan sosial. Kalau kemudian diarahkan misalnya, berapa pengaruh bansos terhadap nilai elektoral siapapun, apakah kandidat atau partai politik, itu namanya relatif. Kenapa relatif? Karena seluruh kementerian itu pasti juga ada bantuan sosial. Nah, seluruh kementerian itu ada di 01, 02, 03, dan ini bansos adalah kader PDI Perjuangan gitu. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan seberapa besar pengaruh elektoral dari bansos itu, ya relatif. Karena apa? Masyarakat sudah cerdas untuk memilih dan bersifat rahasia. Prinsip-prinsip demokrasi di dalam pemilu, one person, one vote, one value, itu menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas demokrasi. Soal pilihan itu hanya yang bersangkutan dan Tuhan saja yang tahu. Kalau kemudian dikaitkan dengan seberapa besar pengaruh bansos terhadap nilai elektoral, itu ya relatif. Yang penting itu sekarang jangan menghalangi hak rakyat di dalam penerimaan bansos. Jangan kemudian ada politisasi bansos, karena itu semuanya adalah amanat dari negara, tugas dan tanggung jawab dari pemerintah sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang harus diselesaikan, yang harus dipersiapkan oleh pemerintah agar apa? Data harus akurat, kemudian penerimaan harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Tidak boleh ada korupsi. Proses pengawasan monitoring yang tadi telah disampaikan itu saya rasa sudah cukup untuk memantau, memonitor, mengendalikan bagaimana agar proses pendataan dan penerimaan serta distribusi bansos ini tidak ada penyimpangan atau tidak ada penyelewengan. Yang jadi itu murni mispersepsi Mas ya dari segelintir elit ya Mas Viva Yoga ya. Kemudian kekurangan hak-haknya. Jadi kalimat dari Zulkifli Hasan itu jadi murni memang karena proses mispersepsi ya dari beberapa komunikasi yang dari kutipan-kutipan itulah, kan kita juga semuanya sudah tahu bahwa TKN ini taat tunduk patuh pada konstitusi. Dan seberapa jauh pengembangan bansos dalam peningkatan elektoral ya terserah kepada rakyat gitu. Yang penting sekarang ini kan semuanya berjalan dengan baik, dengan benar. Pemilu ini harus luber, jurdil, aman, nyaman, damai, berkualitas dan berintegritas. TKN tetap mempertahankan proses-proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Oke, saya langsung ke Bang Arwani. Apakah memang betul ada dugaan segelintir elit politik yang menunggangi bansos untuk mendapatkan manfaat politik, Bang Arwani? Jadi kita harus sama-sama menahan diri, para pimpinan elit di semua tingkatan harus meletakkan ya bansos ini pada proporsinya. Tidaklah elok kalau hal-hal seperti itu justru muncul ya pernyataan-pernyataan yang memancing ya atau memposisikan bansos itu dipersonifikasi pada jabatan ya para pimpinan baik itu di level daerah maupun di level pusat. Oleh karena itu, ya sekali lagi bansos jalan terus, ya. Tetapi ayo kita kawal bareng-bareng teman-teman di pemerintah, di DPR yang memang secara politik memutuskan itu. Jadi saya juga saya menambahkan ke
perwakilan dari pemerintah tadi bahwa proses ini itu juga politik, bukan lalu muncul dari kerangka pertimbangan akademis semata. Kalau yang akademis itu secara politik tidak diputuskan juga nggak ada keputusannya kan gitu loh. Oleh karena itu TPN sangat concern untuk hal-hal yang memang dilakukan dan ada ditengarai, misalnya yang melakukan ya upaya-upaya politisasi, personifikasi terhadap program bansos ini, maka tentu Bawaslu dan pihak-pihak terkait terbuka untuk meluruskan hal itu, sehingga tidak ada yang dirugikan, rakyat tidak dirugikan gitu loh, bahwa ini tuh APBN loh, ini APBD. Pak Arwani, tapi kan labeling itu bisa muncul ketika ada menteri, mungkin ketua umum parpol yang erat kaitannya dengan proses penyaluran bansos itu, Pak orang Arwani. per orang yang sedang menjabat. Tetapi betul-betul ini adalah APBD dan APBN. Jadi bansos harus jalan terus, tetapi praktek di lapangan kita kawal bareng-bareng. Jangan sampai ada tadi ya upaya-upaya penundaan. Saya kira itu poinnya di situ. Terima kasih banyak Pak Arwani dan juga Bang Iqbal, Mas Viva Yoga, serta Pak Abraham sudah bergabung di Kabar Petang.